adanya konflik antara para artis dengan netizen yang seharusnya memang mendukung ya. Netizen itu kan mendukung bagaimana artis itu untuk kemudian lebih populer di mata masyarakat. Tapi kan ada yang negatif, ada yang positif beritanya. Nah, ketika artis tersebut melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas, kemudian ada masukan kan dari netizen ini melalui media sosial. Nah, masukan ini terkadang pujian, terkadang hujatan. Nah, sekarang kita bilah-bilah. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, sebagai artis, tentunya public figure, dalam hal ini menyikapinya dengan tenang. Artinya dia harus kuat secara mental bahwa ada yang suka dan tidak suka dengannya, ada yang suka dan tidak suka dengan apa yang dia lakukannya. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentunya para netizen ini diingatkan, diedukasi bahwa mereka punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita bukan tinggal di negara yang barbar loh. Kita ini negara yang punya aturan. Ada aturan, ada hukum yang mendukung kita untuk berjalan dengan baik. Jadi ketika para netizen ini kemudian menulis kata-kata yang menghujat atau menyakiti, merugikan, baik secara verbal ya, kalau di media sosial kan verbal ya, ataupun non verbal mungkin di publik, di luar ruang dari media. Tapi kita bicara di media. Ketika ada kata-kata yang menyakiti hati si artis atau public figure ini, maka public figure ini kan juga punya hati. Dia kan manusia. Sebagai warga negara dia punya hak. Hak untuk apa? Untuk melaporkan kepada aparat bahwa dia sudah merasa tidak nyaman dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh para netizen. Punya hak. Itu kita bicara hak. Dan kewajibannya sebagai seorang aparat adalah menampung. Beliau menampung semua laporan-laporan baik dari warga negaranya yang artis ataupun yang bukan artis, tidak dipilah-pilah, semua ditampung. Nah, kemudian akan dilihat oleh aparat. Dispesifikasinya yang mana? Ini apakah sudah keterlaluan ataukah masih di ambang batas? Nah, semua kemudian diolah ya. Kemudian dituangkan ke dalam bentuk hukum. Nah, masuknya ke dalam ranah hukum. Seperti itu kira-kira ya. Sistematikanya. Jadi ketika ada yang melaporkan, kemudian ditampung oleh aparat, kemudian dipilah-pilah mana yang memang harus ditindaklanjuti secara hukum. Nah, para artis memiliki partner, yaitu para ahli hukum. Kemudian para ahli hukum ini juga melihat, oh ini udah tindakannya udah di atas ambang wajar nih, sudah kalimatnya sudah terlalu misalnya, maka akan ditindaklanjuti secara hukum. Itu bisa ditindak kriminal karena artis dan public figure ini memiliki hak sebagai warga negara yang sama di mata hukum. Jadi pemerintah juga harus melindungi melalui aparatnya. Sebenarnya kalau kita bicara netizen itu kan mereka kan juga anak-anak, mulai dari anak remaja ya, yang dia sudah pernah duduk di dalam bangku sekolah SD, SMP, SMA. Berarti mereka sudah diajari bagaimana tata krama, sopan santun dalam berbicara, dalam bertindak, baik oleh guru maupun oleh orang tua. Nah, ketika dia melontarkan kata-kata yang kurang pantas, seharusnya ditegur. Oleh siapa? Ya oleh kita semua. Kita bersinergi, baik orang tua, guru, orang sekitar, menegur. Jadi ketika saya sering membaca media sosial tuh, ada kalimat-kalimat yang sangat kasar, itu ada yang menimpali lagi, jangan begitu dong. Nah, itu sebenarnya itu TikTok ya, salah satu sarana mengedukasi. Anak ini kurang paham nih, sopan santun, diajari oleh yang lebih tua. Kamu jangan begitu dong, itu kan haknya si artis untuk bertindak dan berperilaku seperti apa di luar batas-batas yang masih normal ya. Artinya artis tersebut tidak mempertontonkan hal-hal yang tidak baik atau asusila. Berarti kan ada yang membela. Ya seperti itulah kira-kira. Edukasi itu kan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kita nih bersinergi. Ini orang tua nih, saya sendiri sebagai seorang kriminolog, saya rajin tuh membaca di Facebook, di Instagram,
ketika ada kata-kata yang tidak enak saya baca, kadang-kadang saya menyingkali kalimatnya yang bagus dong. Nah, seperti itu edukasinya. Jadi kita nih di keluarga ini, negara ini seperti keluarga, saling mengingatkan. Jadi jangan sampai ada konflik. Kita kan juga seneng kan, para netizen itu kan bicaranya kasar-kasar ya. Kita tuh kadang-kadang jadi seneng nih orang tua. Loh, lucu ya ngomongnya, kasar ya, syukurin. Kan itu nggak pantas sebetulnya. Sebagai orang tua ya kita edukasi mereka. Jadi tidak perlu ada seminar atau apa, nggak perlu. Di situ aja kita bermain TikTok, mengajari mereka. Lama-lama itu kan fluktuasinya akan turun, berkurang. Lama-lama mereka juga tahu lah bagaimana menempatkan diri mereka. Ditambah ketika si artis kemudian memberikan efek jerah. Saya rasa itu bagus sekali ya buat yang keterlaluan, yang sudah melewati batas. Kemudian artis atau public figure tersebut melaporkan kepada aparat, ditampung, kemudian ditindaklanjuti dengan serius dan fokus, maka efek jerah itu tampak, kelihatan bahwa ketika Anda melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain, maka Anda akan dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi, negara kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, negara demokrasi. Boleh bicara kita apa adanya, boleh kita bicara meluapkan opini kita. Ini kan opini publik nih, meluapkan apa-apa yang kita tidak suka, apa yang kita suka. Tapi ingat, semua harus ada aturannya, semua ada batasannya. Karena apa? Negara kita adalah negara hukum yang taat pada aturan hukum. Sebagai warga negara yang baik, hak dan kewajiban kita jalankan dengan baik. Ketika sudah melewati batas, maka efek jerahlah menjadi jawabannya. Dan itu harus ditindaklanjuti oleh aparat agar generasi muda kita yang mendatang memahami bahwa sebagai warga negara yang baik, taat aturan hukum, kita mentaati hak dan kewajiban kita. Maka kedepannya negara Indonesia akan menjadi sebuah negara yang cantik, berbudaya, ramah tamah di mata dunia. Ingat ya, media sosial itu tidak hanya dibaca oleh orang Indonesia, tapi seluruh dunia, mancanegara yang baca. Jadi kalau kata-kata remajanya sudah tidak baik, kasar, berarti mencerminkan Indonesia ini seperti apa, ya. Makanya kembali lagi kepada kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai penganyom, juga sebagai orang-orang yang melihat menjadi mata dunia juga nih kita nih, mewakili kan. Nah, kita harus mengingatkan mereka. Jadi jangan begitu ada netizen yang lainnya asik tuh, semakin ke bawah tuh kalimatnya semakin kasar, semakin ke bawah bukannya semakin baik ya, semakin halus. Nah, itulah kita sebagai orang tua kewajiban untuk menjaga anak-anak remaja kita. Ya, itu kembali lagi sebagai seorang public figure. Dulu kan dia bukan siapa-siapa katakan ya. Kemudian karena media dan juga masyarakat juga termaksud si netizen ini. Kemudian artis yang tadinya biasa-biasa saja kemudian menjadi populer. Kan kemudian kepopularannya ini menjadi sebuah kayak hutang nih. Dulu kamu saya bikin populer. Nah, sekarang kamu harus siap dong. Semakin tinggi pohonnya maka anginnya itu semakin kencang. Berarti para artis ini mesti punya mental yang kuat, menerima apapun. Nah, bagaimana cara membuktikannya bahwa artis ini, katakanlah si A, bahwa sebenarnya saya tidak melakukan hal ini. Sebenarnya saya menjunjung tinggi hukum, menjunjung tinggi norma-norma sosial, aturan-aturan yang ada. Tetapi tunjukkannya dengan tindakan. Tidak perlu kita menanggapi dengan kasar lagi, kita menjawab, atau kita kemudian konferensi pers bahwa saya tidak bla 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 bla. Tunjukkan aja dengan bagaimana sikap kita sehari-hari, bahwa kita juga mengayomi masyarakat, bahwa kita juga berterima kasih kepada masyarakat, baik pada netizen maupun pendukungnya. Karena apa? Karena yang namanya public figure itu berarti kita berada di ruang publik, mentalnya harus kuat gitu ya. Tapi kalau sudah keterlaluan itu kembali kepada masing-masing orang.